Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 12. Yang pertama saya sebagai moderator Fitri Gusmawati, kemudian ada Akbar Maulana dan Dwi Okta Maharani. Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas sedikit mengenai salah satu artikel, yaitu artikel kanker. Nah, ini artikel yang kami dapatkan. Kita masuk ke yang pertama, yaitu model individu yang rentan kanker. Terlepas dari kepercayaan lama tentang hubungan antara emosi dan kanker, dukungan empiris untuk peran emosi dalam perkembangan kanker, Amos Bloch mengusulkan model individu yang rentan untuk terkena kanker. Jadi ini ada beberapa kriteria. Yang pertama itu tipe kepribadian sebagai orang yang tabah, kemudian memiliki kesulitan dalam mengekspresikan emosi, dan selanjutnya itu memiliki sikap pasrah atau tidak berdaya atau bisa kita sebut dengan putus asa. Nah, sampai saat ini, banyak pekerjaan yang menunjukkan hubungan antara emosi dan kejadian kanker telah didasarkan pada izin bahwa efek kemungkinan besar dimediasi baik melalui perbedaan, perilaku, kesehatan, melalui perubahan fungsi kekebalan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Akbar. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tadi. Penelitian ekstensif telah menunjukkan bahwa stres psikososial dan tekanan terkait dikaitkan dengan perubahan dalam berbagai proses yang memainkan peran penting dalam karsinogenesis. Itu tuh termasuk yang pertama itu ada kekebalan, yang kedua ada peradangan, yang ketiga ada resistensi, yang keempat ada kapasitas perbaikan DNA, yang kelima ada apoptosis seluler, yang keenam ada proliferasi, yang ketujuh ada angiogenesis, dan yang terakhir itu ada panjang telomer. Selanjutnya, misalnya tuh seperti tikus stres yang disuntikan dengan sel kanker ovarium mengembangkan tumor 2,5 kali lipat lebih besar dengan fenotip yang lebih invasif dibanding kontrol. 50% tikus yang stres memiliki metastasis dibandingkan tidak ada pada kontrol. Studi lain pada tikus melaporkan bahwa stres kronis menyebabkan peningkatan insiden tumor dan penurunan latensi tumor. Ini menunjukkan peranan dalam inisiasi. Studi yang menyediakan proses emosional secara langsung dalam kaitannya dengan proses biologis yang diketahui relevan dengan karsinogenesis. Itu tuh misalnya seperti fungsi dan pengawasan imun, kapasitas perbaikan DNA, dan apoptosis seluler. Dapat memberikan wawasan tambahan tentang apakah emosi terlibat dalam etiologi kanker. Selanjutnya, masuk ke cancer atau kanker. Studi kematian kanker atau perkembangan kanker tidak dapat membedakan antara efek emosi pada kejadian kanker versus kelangkaan hidup setelah diagnosis kanker. Mekanisme yang menghubungkan emosi dengan kanker atau kelangsungan hidup mungkin spesifik untuk lalu yang terkait dengan perkembangan penyakit. Seperti pengembangan penyakit mungkin terkait dengan penyesuaian psikososial terhadap diagnosis dan penyakit, kepatuhan terhadap pengobatan, dan ketersediaan dukungan sosial, termasuk bantuan instrumental dengan regimen pengobatan. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan ulasan dari Akbar tadi. Selanjutnya mengenai studi emosional, masalah metodologis yang mengarah pada heterogenitas dalam temuan adalah metode yang bervariasi untuk mengatasi depresi. Misalnya jumlah gejala somatik yang dinilai, dan seringkali jumlah kasus yang tersedia dalam penelitian terbatas. Isu lain di bidang penelitian ini adalah bahwa studi prebiopsi kadang-kadang dianggap sebagai studi prospektif.
Studi ini menyelidiki individu yang telah diidentifikasi membutuhkan tes diagnostik dan menilai fungsi emosional sebelum memperoleh hasil tes. Penelitian tersebut memiliki kapasitas terbatas untuk menilai respon C untuk mengukur hubungan antara fungsi emosional dan insiden kanker. Sementara beberapa penelitian telah mempertimbangkan peran positif fungsi emosional dalam kaitannya dengan perkembangan atau kelangsungan hidup kanker. Hampir tidak ada pekerjaan yang mempertimbangkan efek dalam kaitannya dengan insiden kanker Morrowind. Temuan empiris di daerah tersebut telah dicampur, dan gagasan bahwa perasaan positif dan semangat juang mungkin memperlambat kemajuan dan laju perkembangan penyakit yang telah menjadi sumber kontroversi yang signifikan. Secara keseluruhan, bukti langsung bahwa tekanan psikologikal atau emosi lebih umum terlibat dalam etiologi kanker pada manusia bersifat terbatas. Namun konsekuensi biologis yang diketahui dari tekanan yang berulang dan relevansinya dengan inisiasi dan promosi kanker menunjukkan bahwa masalah ini memerlukan pemeriksaan dosis dan pemeriksaan yang lebih ketat. Selanjutnya adalah emosi negatif. Penelitian yang lebih baru tentang emosi negatif dan kejadian kanker adalah sugestif tetapi masih tetap. Dengan sebagian besar penelitian sampai saat ini berfokus pada depresi sebagai faktor resiko. Sebagai contoh, satu penelitian mempertimbangkan gejala depresi dan kemungkinan insiden kanker kolorektal di antara 81.612 wanita sehat yang diikuti selama periode 8 tahun. Wanita dengan gejala depresi yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan risiko insiden kanker kolorektal setelah disesuaikan untuk berbagai pembaur potensial, dan asosiasi terkuat di antara wanita kelebihan berat badan. Selanjutnya kanker dan depresi. Satu studi melaporkan peningkatan risiko insiden kanker yang terkait dengan depresi ketika melihat beberapa kanker, dengan efek yang lebih kuat dalam studi dengan ukuran sampel yang lebih besar, dan yang dilakukan selama periode tindak lanjut yang lebih lama, kurang lebih 210 tahun. Temuan. Kanker terdiri dari kelompok penyakit heterogen dengan berbagai etiologi yang bervariasi dalam jaringan sosial, jenis sel, perilaku biologis, lokasi anatomi, dan derajat diferensiasi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai ulasan artikel kanker. Jika terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Terima kasih.